Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membahas yaitu tentang terkait video Kang Deddy Mulyadi, yang dimana Kang Deddy Mulyadi ini didebat oleh anak yang mengaku tamatan sekolah SMA. Namun ya teman-teman, ternyata anak tersebut itu adalah bintang iklan pinjol ya teman-teman. Dan ini sungguh mengagetkan ya. Karena apa teman-teman? Ketika berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi tentang terkait masalah acara wisuda itu ditiadakan, dan ternyata anak ini bukan usia 18 tahun ya, ataupun baru tamatan SMA. Tapi ya berusianya itu malah lebih daripada 18 tahun. Dan jejak digitalnya itu dibongkar oleh netizen, dan ternyata adalah jejak digital remaja bernama Aura Cinta yang lagi viral karena berani debat dengan Gubernur Deddy Mulyadi tengah jadi sorotan. Usut punya usut, Aura ternyata sering warawiri di televisi hingga platform media sosial tanpa disadari publik. Belakangan, netizen pun menguliti jejak digital Aura yang ramai diperbincangkan. Hal itu lantaran Aura menentang berbagai kebijakan dari Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, Aura Cinta diundang Deddy Mulyadi bersama warga Bekasi lainnya yang terkena dampak penggusuran rumah di Bantaran Kali beberapa waktu lalu. Rupanya rumah Aura yang terletak di Bantaran Kali ikut digusur tim Deddy Mulyadi. Hal tersebut sontak membuat Aura marah hingga membuat video protes akan kebijakan Deddy tersebut. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi pun mendebat Aura saat bertatap muka langsung. Namun bukan membahas soal penggusuran, Deddy Mulyadi tertarik saat Aura ikut memprotes kebijakan pelarangan wisuda dan perpisahan di seluruh sekolah di Jabar. Aura ngotot meminta Deddy seharusnya tidak melarang para siswa mengadakan wisuda dan perpisahan karena katanya tak semua anak berkesempatan untuk kuliah. Lalu Kang Deddy membalas perkataan Aura dengan menyebut bahwa jika memang benar miskin, sang anak harusnya jangan berlagak sok kaya. Bukan remaja biasa, Aura nyatanya kerap mengikuti kegiatan syuting sinetron, iklan hingga acara hiburan. Hal itu terlihat dari akun Instagram miliknya. Aura membagikan beberapa cuplikan saat ia muncul di sinetron sebagai figuran. Aura bahkan juga pernah muncul di program TV Ajang Pencarian Jodoh. Namun dalam acara tersebut, Aura memperkenalkan diri sebagai lady, wanita dewasa berusia 22 tahun. Nah teman-teman ya, coba nih netizen kalau ya menelusuri ataupun menguliti jejak digital seseorang, ini paling top ya teman-teman. Bahkan sampai ke akar-akarnya jejak digitalnya itu. Jadi ini malah pernah menjadi iklan pinjol. Jangan-jangan ya teman-teman ya, orang-orang tua yang dimana mereka itu terbebani dengan acara wisuda tamatan SMA itu sangat membebani. Dan ujung-ujungnya nanti akan ditawari pinjol. Nah maka dari itu si Aura Cinta ini ya bersuara tentang terkait masalah itu. Jadi kalau acara wisuda ini ditiadakan oleh Kang Deddy Mulyadi, tentunya para orang tua ini tidak akan lagi yaitu meminjam pinjol ya teman-teman. Nah seperti itu. Sedangkan kepada Deddy Mulyadi tempo hari, Aura mengakui dirinya baru saja lulus SMA yang diperkirakan usianya baru 18 atau 19 tahun. Bukan cuma tampil di acara hiburan TV. Nah teman-teman coba kita lihatnya, limit ini iklan pinjol ini ya. Ini kan ya Aura Cinta. Aura ternyata juga pernah membintangi iklan pinjol. Fakta tersebut diungkap netizen di media sosial yang membagikan tangkapan layar saat Aura muncul di iklan pinjol. Kemudian yang menjadi sorotan lainnya adalah ternyata Aura memilik ponsel yang diduga bermerek iPhone. Dirinya terlihat membawa ponsel itu saat hendak mengambil foto Kang Deddy setelah acara debat selesai. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ya Kang Deddy Mulyadi ini semestinya baik orangnya, yaitu ingin membantu masyarakat. Jadi banyak aduan-aduan tentang terkait masalah acara wisuda ini yang memberatkan orang tua murid. Nah maka dari itu acara wisuda ini dihilangkan. Agar apa? Agar para orang tua ini tidak terbebani acara tersebut. Namun ini yang namanya yang mengaku sebagai Aura Cinta ini ya malah ngeyel dengan Kang Deddy Mulyadi dan mendebat bahwasanya acara wisuda ini jangan dihapus. Nah seperti apa videonya, coba mari kita simak video dari Kang Deddy Mulyadi. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? SMP. Coba di bawah. Saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di Bantaran Kali lagi. Tapi sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda?
Saya nanya. Perpisahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya, Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Nggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Yes. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Rumah aja nggak punya. Gimana ya. speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri, ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat, gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul. Kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully. Gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener kan? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Nah, ya. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri. Tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya tentang terkait masalah debat antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta. Jadi ini adalah nasihat dari Kang Deddy Mulyadi yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Tapi kita kembali ke permasalahan yang awal ya teman-teman. Dan ternyata jejak digital ya wanita ini yang mendebat Kang Deddy Mulyadi ini berseliweran di TV, di iklan pinjol ya. Jadi kalau mengaku tamatan SMA nggak mungkin ya teman-teman ya. Tentunya ini adalah suatu kebohongan ya teman-teman. Ya kemungkinan si Aura Cinta ini ya geram dengan Kang Deddy Mulyadi. Acara wisuda ini dihilangkan. Tentunya para orang tua ini tidak lagi pinjol ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Kemungkinan seperti itu. Maka dari itu tidak setuju jika acara wisuda ini ditiadakan ya. Maka dari itu tidak setuju. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita bertemu di video selanjutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.